Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Aprina Rasid dari kelas 1B dengan NPM A1G 025055 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, kan di video yang pertama kemarin kita kan sudah membahas tentang filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan. Nah, untuk yang video kedua ini kita akan membahas tentang kepemimpinan pendidikan. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah tahu definisi dari kepemimpinan pendidikan itu sendiri? Kalau belum tahu, mari kita bahas sama-sama. Jadi, kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut. Dan selanjutnya, terbuatlah sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari kepemimpinan pendidikan itu sendiri. Di sini terdapat 6 poin tujuan dari kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, terwujudnya peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa secara terus-menerus. Yang kedua, tersedianya visi sekolah dan agen perubahan. Yang ketiga, terkoordinasinya warga sekolah dalam mewujudkan visi. Dan yang keempat, terberdayakannya guru secara optimal. Dan yang kelima, terbinanya perkembangan karir guru. Dan yang keenam, tingginya kinerja sekolah. Kepemimpinan pendidikan juga memiliki gaya-gaya kepemimpinan. Yang pertama ada tipe otoriter. Seperti yang kita ketahui bahwa kekuasaan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang berdasarkan pada kekuasaan yang penuh dan mutlak. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompok. Artinya, segala ketentuan dan keputusan berada di tangan si pemimpin. Yang kedua ada tipe kepemimpinan bebas. Tipe kepemimpinan bebas itu adalah pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, melainkan membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Yang ketiga ada tipe demokratif. Yang dimaksud dengan tipe kepemimpinan demokratif adalah gaya atau cara memimpin yang demokratif dan bukan karena dipilih secara demokratif. Tipe demokratif ini seperti misalnya saja si pemimpin memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada para bawahannya atau pengikutnya untuk mengemukakan pendapat, saran, dan kritiknya, dan selalu berpegang pada nilai-nilai demokrasi pada umumnya. Nah, di sini ada 6 hal yang harus kita kenali bila kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang pertama itu adalah kenali dirimu sendiri. Dan yang kedua, kenali situasi yang dihadapi. Dan yang ketiga, pilih gaya yang cocok dengan situasi tersebut. Yang keempat, penuhi kebutuhan tugas. Dan yang kelima, penuhi kebutuhan kelompok. Dan yang terakhir atau yang keenam, penuhi kebutuhan individu. Bila kita tidak mengenali 6 hal ini, kita mungkin belum bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Maka dari itu, kita harus mengenali 6 buah poin ini agar kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan terjalannya suatu kegiatan itu. Setelah saya menjelaskan materi tentang kepemimpinan pendidikan ini, saya ingin kalian menjawab 3 soal ini, yaitu dengan cara menjawabnya di kolom komentar. Nah, setelah saya menjelaskan materi tentang kepemimpinan pendidikan, saya berkesimpulan bahwa kepemimpinan pendidikan itu adalah proses mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi orang-orang dalam suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Lebih dari sekedar manajerial,
kepemimpinan pendidikan berfokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Mungkin itu saja video materi tentang kepemimpinan pendidikan dari saya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya akan membuat video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.